Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebentar, saya mau men-share materi kita pada hari ini. Ya, materi kita hari ini saya share, judulnya Bisnis Memerlukan Etika. Sudah nampak di layarnya? Sudah, Pak. Ya, sudah. Oke, kita mulai kuliah kita. Nah, bahwa bisnis itu tidak bebas dari nilai sosial, tidak bebas dari nilai moral dan nilai etika. Ya, jadi karena dia sangat dipengaruhi oleh nilai sosial, nilai moral, nilai etika, maka diperlukanlah di sana ada etika bisnis. Nah, jadi kalau kita membaca dari berbagai literatur tentang ilmu bisnis, ya, maka tujuan bisnis itu secara umum adalah meningkatkan dan kemakmuran kesejahteraan stakeholder. Sementara mungkin saya sudah membicarakan stakeholder beberapa minggu yang lalu. Cobalah si Hendra nggak nampak nih, si Nindya, ya Nindya, stakeholder itu maksudnya apa tuh? Orang-orang yang berperan di dalam bisnis itu, Pak. Ya, jadi contohnya apa aja tuh? Bolehlah si Hendra Pradana walaupun nggak nampak dia. Saya tes aja nih. Hendra Pradana, maksudnya dia aktif kuliah apa enggak? Atau si Soki Nduru. Nah, ini kan udah bahaya ini. Saya kuliah, saya memberikan kuliah, ya nggak ada tanggapan. Nah, jadi ya Itu Pak, saya, contohnya konsumen, distributor dan produser Pak. iya. Konsumen, distributor dan sebagainya Pak. Nah, Orang-orang yang mengambil keputusan, Pak, dalam sebuah bisnis itu tersebut, Pak. ya, yang paling utama di situ karena ini tujuan bisnis secara umum adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan stakeholder. Jadi siapa yang di situ stakeholder tuh? Ya, salah satunya Pak distributor, Pak. Karyawan, Apa? konsumen dan distributor Pak. Konsumen Karyawan, ikut. Pak. Konsumen ikut. Ikut Pak. Ikut sejahtera dia. Ya, tapi Ya, dia sejahtera, makmur dalam arti ya mencari bahan gampang, itu ya, bukan artinya dia dapat keuntungan. Ya, tidak. Oke, Iya, Pak. artinya Anda sudah mengerti dengan stakeholder. Nah, kalau perusahaannya itu akhirnya hidup karena pemodalnya, pemasoknya, ya kan, yang bekerja di sana, karyawannya, ya kan, manajernya, itu sejahtera, makmur, maka perusahaan itu akan tetap hidup, eksis dia, berkepanjangan dia sampai waktu yang lama. Oke, kita lanjutkan lagi membicarakan tentang bisnis memerlukan etika ini. Nah, jadi yang paling terpenting ya bahwa manajemen itu ya, yang dimaksud dengan manajemen di sini manajernya ya, yang terutama di situ maksud saya itu manajernya, pengelola utamanya itu bukan karyawannya. Itu dia harus memberikan reward. Apa itu reward? Hadiah. Apa? Suatu penghargaan. Penghargaan. Ya. Jadi di dalam perusahaan sering sekali ya rewardnya nggak jelas, tapi punishmentnya jelas. Nah, inilah yang kadang-kadang perusahaan itu jadi goyang. Nah, maka di sini kita perlu menyampaikan bahwa etika bisnis itu punishment ada, oke, karyawan juga setuju itu. Ya, masa kalau orang yang terlambat nggak dapat apa-apa, orang yang nggak pernah datang nggak apa-apa, itu harus diberikan punishment, hukuman, sanksi. Tetapi bagi karyawan-karyawan yang rajin, yang dia bisa bekerja dengan waktunya baik semua, dan itu juga diperlukan reward. Nah, gitu ya.
Nah, kalau itu sudah diberikan, ya, maka biasanya perusahaannya itu bisa bekerja dengan baik. Walaupun ya semua orang bekerja itu bukan hanya mengharap itu. Ada juga mereka mengharapkan nilai-nilai sosial di sana. Maksudnya ada orang bekerja, ya kan? Atau kita bilanglah pemilik modal. Pemilik modal kadang-kadang dia itu hanya nilai sosial yang diinginkannya, ya. Karena apa? Karena dia melihat di daerah itu dia nggak mungkin mengambil untung. Ya, misalnya dia lihat ekonomi masyarakat di daerah itu rendah. Udahlah, pas-pasan aja nggak apa-apa lah. Saya yang penting bisa membantu orang dengan cara memberikan bukan cuma-cuma gitu, ya. Dia memberikan bantuan bukan dengan cuma-cuma, ya, tetapi dengan harga-harga pas saja. Ya, dia tidak untung dari perusahaan yang di sana, tapi untung dia dari perusahaan yang di tempat yang lain. Nah, inilah dia ya tujuan-tujuan orang mengelola membuat bisnis itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya materinya. Ya. Nah, jadi merupakan kebutuhan manusia itu untuk saling melengkapi. Namanya itu dalam bahasa agama fitrah. Fitrah itu apa yang terdapat dari dalam, itu saling melengkapi untuk memenuhi. Nah, hubungan untuk saling membutuhkan itu ya, itu merupakan sudah ada sejak lahir manusia itu. Nah, makanya nilai-nilai luhur yang ada di dalam diri manusia itu, terutama tentang kejujuran, ya itu menjadi landasan dasar di dalam melaksanakan bisnis. Nah, ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan mungkin di awal-awal, tapi ini kita untuk mengulangnya sebentar, nggak apa, saya rasa. Etika itu berasal bahasa Yunani, ethos, berarti adat, ya, akhlak, ya, waktu perasaan, sikap, cara berpikir, ya, moral. Nah, jadi etika itu sangat diperlukan di dalam dunia bisnis. Karena dengan ada etika bisnis bisa diambil keputusan, ya, supaya seluruhnya tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau tidak nanti ada etika bisnis, ya udah payah. Ini salah atau tidak? Nah, gitu. Ya payah orang mengambil karena nanti orang hanya mengambil keputusan berdasarkan senang atau tidak senang. Nah, ini yang sering terjadi. Ya, di dalam perusahaan sering sekali terjadi, terutama untuk